Selamat pagi peserta didik kelas 12 OTKP. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabar kalian semua di tempat masing-masing? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini berjudul Kegiatan Pemasaran Produk dengan subjudulnya Mengenal Aspek Pemasaran Secara Umum. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini terdapat 9 hal penting yang akan Ibu sampaikan berkenaan dengan subjudul Mengenal Aspek Pemasaran Secara Umum. Baik anak-anak, kalian boleh membuka buku pada halaman 20. Pada halaman 20 ya, sambil kita belajar pelan-pelan. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan materi kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang modul 2, di mana modul 2 ini kita akan membahas tentang kegiatan pemasaran produk. Nah, kita masuk pada materi atau subjudul bagian A, mengenal aspek pemasaran secara umum. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar kata pemasaran atau yang bisa dibilang juga dengan marketing dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak orang yang bekerja di bidang pemasaran seperti sebagai salesman ya. Anak-anak pasti tahu salesman, sales girl ya. Nah, ada juga marketing officer, manajer marketing dan lain-lain. Nah, tetapi tahukah kita bahwa pemasaran itu merupakan suatu hal penting dalam suatu bisnis dan merupakan ujung tombak dari suatu bisnis. Nah, mari kita bahas tentang mengenal aspek pemasaran secara umum. Nah, di dalam setiap bisnis, pemasaran memegang peranan yang cukup penting bagi kelangsungan bisnis yang bersangkutan. Ya kan? Nah, pemasaran merupakan upaya untuk mempromosikan atau memperkenalkan ya, menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen mengenai produk atau layanan jasa yang dikelola oleh suatu perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan angka penjualan produk atau layanan jasa jika perusahaan itu bergerak dalam sebuah bidang jasa. Nah, tanpa adanya pemasaran, maka pasar tidak akan tahu tentang produk atau layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai pemasaran produk atau layanan jasa. Kesembilan hal yang pada pembuka tadi sudah Ibu sampaikan akan kita bahas berikut ini. Dimulai dari definisi dan tujuan pemasaran. Nah, di sini ada dua pendapat mengenai pemasaran. Ya, yang Ibu ambil itu dua. Yang pertama, menurut John Westwood, pemasaran adalah sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Nah, ya, Ibu ulangi bahwa menurut John Westwood,
Pemasaran adalah sebuah usaha terpadu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan atau laba kepada perusahaan. Ya. Nah, kemudian menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, memproduksinya, mendistribusikannya, dan bisa memuaskan konsumen. Nah, apa tujuan dari perusahaan melakukan pemasaran? Tujuan perusahaan melakukan pemasaran itu antara lain adalah meneliti sumber-sumber produk yang dibutuhkan konsumen. Kemudian, menetapkan saluran distribusi yang baik agar barang-barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Yang selanjutnya, melaksanakan kegiatan pemasaran antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, itu adalah bagian definisi dan tujuan pemasaran. Selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu fungsi pemasaran. Nah, adapun fungsi pemasaran bagi suatu perusahaan adalah yang pertama, mengenal produk. Pengenalan ini menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ya. Nah, perusahaan wajib untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan, kemudian yang akan mereka pasarkan kepada konsumen. Nah, kemudian riset. Ya. Riset ini memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk atau jasa. Nah, kemudian distribusi. Ya. Distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat dengan mudah berpindah-pindah. Sehingga konsumen dapat menjangkau produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan adanya pemasaran, konsumen dapat menemukan jenis produk atau jasa yang dibutuhkan. Nah, ini adalah distribusi yang baik. Kemudian ada layanan purna jual. Nah, di dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, ya, seperti public relation. Ya, layanan merupakan hal sangat penting dan pokok. Di samping karena yang mereka jual adalah jasa, maka layanan harus dimaksimalkan agar konsumen merasa puas. Poin selanjutnya adalah konsep pemasaran. Nah, konsep-konsep inti pemasaran yang meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar.
Ya. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Seperti itu. Kemudian konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara meliputi yang pertama, temukan keinginan pasar dan penuhilah. Ya. Nah, tugasnya bagian pemasaran itu harus menemukan keinginan pasar dan memenuhinya. Ya, siapa tadi pasar? Pasar itu adalah konsumen itu sendiri. Kemudian, buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. Anak-anak, mari kita pahami baik-baik poin yang kedua ini. Apa maksudnya di sana? Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. Apa maksudnya ini kira-kira? Apakah ada anak-anak yang bisa membantu untuk menjelaskan ini? Ya, silahkan anak-anak baca lagi dan maknai dengan baik. Nah, kemudian bagian yang C, cintailah pelanggan, bukan produk Anda. Nah, sebagai seorang marketing, maka marketing itu harus dituntut mencintai pelanggan ya, bukan produk yang kita jual ya, atau produk yang dijual oleh seorang marketing. Nah, kemudian yang selanjutnya bagian yang D, lakukanlah dengan cara Anda. Ya, maksudnya tadi cintailah pelanggan Anda dengan cara Anda. Seperti itu ya. Nah, kemudian Andalah yang menentukan. Nah, keputusan itu ada di Anda. Nah, tergantung bagaimana tadi caranya Anda mencintai pelanggan dengan cara Anda sendiri atau dengan cara kalian sendiri nanti seandainya jika kalian menjadi seorang marketing. Kemudian, melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan. Ya, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan batas kemampuan untuk menghargai uangnya pelanggan. Ya. Nah, tadi kan kita sudah diminta untuk mencintai pelanggan dengan cara kita. Kemudian kita yang menentukan. Jangan lupa bahwa kita harus juga tahu batasan, ya, tahu batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan sehingga pelanggan itu tertarik ya dengan produk yang kita tawarkan. Ya, karena bagi pelanggan uang pelanggan itu sangat syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan. Ya, jika dia tidak puas dengan pelayanan Anda, nah jangan berharap konsumen akan tertarik, bahkan dia tidak akan membeli produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Nah, dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi. Di mana ke-6 konsep tersebut meliputi konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Untuk penjelasan ke-6 konsep ini, ya, anak-anak bisa membaca pada buku kalian di halaman
Ya, silahkan kalian baca, kemudian kalian cerna dan kalian coba pahami apa maksud dari keenam konsep dalam pemasaran. Nah, kita lanjut kepada sistem pemasaran. Nah, ada 3 macam sistem pemasaran. Yang pertama, ada sistem pemasaran vertikal. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pemasaran vertikal? Sistem pemasaran vertikal merupakan sistem pemasaran yang terdiri dari produsen, grosir, dan pengecer yang pelaksanaannya bertindak dalam satu kesatuan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa produsen bisa bisa sebagai grosir sekaligus, ya. Kemudian bisa juga sebagai pengecer. Nah, dalam pelaksanaannya makanya tadi dikatakan bahwa bertindak dalam satu kesatuan. Kemudian sistem pemasaran horizontal adalah sistem pemasaran di mana pada saat pelaksanaannya terdapat lebih dari satu perusahaan yang tidak memiliki hubungan satu sama lain serta menyatukan sumber dayanya, dimaksudkan untuk memperbesar peluang sebuah pemasaran. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pemasaran ganda. Nah, sistem pemasaran ini merupakan perpaduan dari 2 sistem, yakni sistem pemasaran vertikal dan sistem pemasaran horizontal. Kemudian, lingkungan sistem pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal yaitu lokasi perusahaan, ketangguhan, bagian penelitian dan pengembangan. Ini yang menjadi lingkungan internal. Ya, kemudian kekuatan intern bersifat menyatu interest dalam organisasi dan dikendalikan oleh manajemen. Nah, ini adalah lingkungan internal. Kemudian, lingkungan eksternal sistem pemasaran. Nah, dalam lingkungan eksternal sistem pemasaran ini dibagi lagi menjadi 2 lingkungan, yaitu lingkungan makro ekstern dan lingkungan mikro eksternal. Nah, pada lingkungan makro ekstern atau eksternal, lingkungan makro itu meliputi demografi. Ya. Lingkungan demografi. Demografi ini adalah kependudukan. Ya, di mana tempat dia tinggal atau di mana konsumen itu berada. Kemudian kondisi ekonomi. Yang selanjutnya ada teknologi, kemudian kekuatan sosial dan budaya, kekuatan politik dan legal, serta ada persaingan. Itu adalah yang termasuk di dalam lingkungan makro ekstern. Kemudian lingkungan mikro eksternal meliputi pasar atau market, kemudian pemasok dan pialang atau marketing intermediaries, ya, seperti itu. Nah, bagian yang kelima adalah manajemen pemasaran.
Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran ini adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara marketing adalah manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, jadi dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini tadi kesimpulan dari manajemen pemasaran. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini sendiri adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Di dalam strategi pemasaran tentu ada faktor, ya, ada faktor utama penyebab perubahan strategi pemasaran. Nah, di dalam strategi pemasaran ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam strategi pemasaran, yaitu meliputi daur hidup produk. Yang pertama, di mana strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Kemudian, yang kedua adalah posisi persaingan perusahaan di pasar. Ya, jangan lupa setiap pemasaran, ya, di dalam setiap pemasaran itu kita selalu ada persaingan. Ya. Nah, strategi pemasaran yang harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah dia memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Kemudian, faktor yang ketiga adalah situasi ekonomi. Nah, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi yang tinggi. Nah, sehingga kita atau seorang marketing atau perusahaan yang bergerak dalam bidang marketing mampu menghadapi situasi-situasi seperti itu, dan jika dibutuhkan perubahan sewaktu-waktu sudah siap dengan ini semua, ya. Nah, kemudian selain dari faktor utama penyebab perubahan strategi pemasaran, ada juga macam-macam strategi pemasaran yang bisa digunakan, ya, dalam sebuah sistem pemasaran. Yang pertama adalah strategi kebutuhan primer. Nah,
Strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan primer ini dibagi menjadi dua atau terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah menambah jumlah pemakai dan yang kedua adalah meningkatkan jumlah pembeli. Kemudian, macam-macam strategi yang berikutnya adalah strategi kebutuhan selektif. Nah, strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan selektif ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mempertahankan pelanggan. Ingat tadi bahwa seorang marketing harus mencintai pelanggan. Nah, dengan cara seperti apa mempertahankan pelanggan itu? Bisa dengan memelihara kepuasan pelanggan, kemudian menyederhanakan proses pembelian, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Nah, suatu produk jika pelanggan sudah mulai bosan, itu pihak organisasi atau perusahaan marketing sudah harus mempunyai ancang-ancang untuk mengeluarkan produk baru. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya menjaring pelanggan. Ya. Nah, menjaring pelanggan ini bisa dilakukan dengan mengambil posisi berhadapan dan mengambil posisi berbeda. Nah, itu adalah bagian dari strategi pemasaran. Kemudian, yang ketujuh, ada perkembangan pasar atau pemasaran, dan yang kedelapan adalah kegagalan dalam pemasaran. Nah, sebuah organisasi atau yang bergerak dalam bidang pemasaran tidak menutup kemungkinan bisa saja berkembang atau bisa saja gagal. Berikut kita akan membahas tentang perkembangan pasarnya dulu atau perkembangan pemasaran. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan pemasaran itu meliputi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, kemudian lembaga pemasaran yang semakin berkembang, kemudian kestabilan pemasaran yang semakin baik dan sistem pemasaran yang semakin baik juga. Kemudian ada hal-hal juga yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pemasaran. Ya, faktor-faktornya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 faktor penyebab kegagalan dalam pemasaran. Silahkan anak-anak pelajari di dalam buku halaman 23. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian yang terakhir dalam pertemuan kali ini, yaitu segmentasi pasar. Nah, secara garis besar, segmentasi pasar adalah suatu cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakai, motif perilaku, dan kebiasaan pembelian, serta cara penggunaan dan tujuan pembelian produk tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini adalah penjelasan mengenai ruang lingkup segmentasi pasar. Bagian A, ada tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Nah, tentu sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pemasaran produk dan jasa punya alasan tertentu untuk melakukan segmentasi pasar tersebut. Nah, segmentasi pasar dilakukan dengan berbagai tujuan.
Ya, tujuan yang pertama adalah perusahaan dapat membedakan pasarnya dengan yang lain, dengan pasar perusahaan yang lain. Kemudian, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Nah, yang ketiga, pemasaran produk yang dibuat perusahaan jauh lebih efektif dan efisien. Keempat, mencapai posisi yang kuat dalam penjualan barang dan jasa. Yang kelima, meningkatkan laba atau keuntungan yang diharapkan. Yang keenam, memudahkan pelaksanaan analisis pasar. Nah, manfaat dari segmentasi pasar adalah yang pertama, berada dalam posisi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menemukan dan membandingkan berbagai kesempatan pasar. Yang ketiga, mengelompokkan budgetnya dengan tepat. Budget, kalau sudah berbicara tentang budget, berarti kita atau perusahaan berbicara tentang biaya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, menerapkan gagasan pemasaran secara lebih jelas. Yang kelima, mengatur produknya secara lebih baik. Kemudian yang keenam, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran produk dan jasa. Nah, selain tadi segmentasi pasar memiliki tujuan dan manfaat, berikut akan dijelaskan tentang persyaratan segmen pasar. Nah, agar pasar atau agar segmen pasar bisa efektif dan efisien, harus memenuhi persyaratan seperti yang ada di layar kita ini. Ya, yang pertama, dapat dilaksanakan. Ya, segmentasi itu harus dapat dilaksanakan. Kemudian segmentasi itu dapat diukur. Kemudian tidak kalah penting juga bahwa segmentasi pasar itu cukup luas. Ya. Serta yang terakhir, bahwa segmen pasar itu dapat dicapai. Kemudian, dasar segmentasi pasar adalah yang pertama, faktor demografi, ya, yang berkaitan dengan kependudukan tadi. Kemudian penghasilan, menyangkut dengan situasi ekonomi. Kemudian sosiologis, psikologis atau psikografis, serta yang kelima adalah geografis yang terdiri dari wilayah, iklim, kota, dan desa. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Jika penjelasannya terlalu cepat, anak-anak bisa mengulang kembali materi yang Ibu sampaikan ini, ya. Materi ini bisa kalian pelajari atau kalian buka berulang-ulang supaya lebih jelas. Nah, pesan Ibu, selalu ingat bahwa anak-anak sekalian harus banyak belajar sendiri di rumah melalui buku yang ada pada kalian masing-masing. Jangan bukunya disuruh tidur. Ya, kalau tidur dia tidak bisa belajar sendiri. Oke. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka harus mematuhi protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.